Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang baru sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan lebih cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kalau kita amati perkembangan timnas Indonesia sekarang ini, harus diakui sudah cukup bagus. Walaupun masih ada kekurangan ya, beberapa hal yang mesti harus benahi. Salah satu hal yang bikin kita suka banget ya adalah soal kebijakan potong generasi, di mana itu dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai tim termuda di dalam event-event yang diikuti, mulai dari Piala Asia level senior ataupun U23 kualifikasi Piala Dunia, hingga nantinya ya yang sekarang mau berjalan yaitu Piala AFF tahun 2024. Sesuatu yang pada akhirnya membuat banyak kagum ya, yang termasuk para legend sepak bola ternama. Karena harus diakui ya, banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh tim-tim di mana saja maupun di dunia ini, yang sangat berani melakukan hal tersebut ya, selain timnas Indonesia. Hebatnya lagi, selain berani, secara hasil pun juga terbilang performa sangat bagus ya. Nah, itulah yang menarik ya, seperti perjalanan timnas muda ya di Piala AFF nanti yang akan berjalan bulan Desember nanti ya. Jadi istilah potong generasi mungkin adalah yang terbilang langka dilakukan oleh tim-tim manapun di dunia ini. Bahkan tim-tim besar pun nggak berani melakukan hal yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Semua tahu awalnya keputusan Sintayong ini banyak mendapatkan kecaman. Namun pada akhirnya semua kecaman yang mampu ia buktikan dengan hasil. Dan sejatinya pro kontra terkait keputusan Sintayong menurunkan mayoritas main U22 di AFF tahun lalu, ya itu juga banyak kontroversi. Ya, jadi hal ini pun baru-baru ini Sintayong juga membuat kontroversi karena menurunkan U22 di dalam AFF. Nah, ini akan bisa jadi pembuktian kalau beliau memang dia akan menciptakan pondasi ya untuk jangka panjang, kemudian didukung oleh penuh oleh PSSI. Jadi potong generasi ini akan benar-benar mendapat pujian besar. Dan coba ya kita sebut tim mana ya yang tampil di event besar dengan beda umur. Artinya dalam event dua event antara senior dan junior tapi dengan satu tim. Nah, inilah baru Indonesia yang baru menjalankan, karena dua event besar itu diturunkan dengan umur yang masih muda. Dengan komposisi pemain yang 80% ya, muda, hanya Indonesia yang melakukan di ajang Piala Asia senior dan U23, yang mana hasilnya ketika itu cukup terbilang luar biasa, karena mampu menciptakan sejarah lolos ke 16 besar di level senior dan semifinal untuk level U23. Nah, di kualifikasi Piala Dunia meskipun banyak diisi pemain keturunan, namun tetap saja dari sisi usia Indonesia adalah yang termuda. Bahkan pemain tertua hanyalah Jordi Amat. Itu pun masih 32 tahun, yang bisa dibilang belum tua-tua amat ya. Lalu secara hasil ya, dalam 6 pertandingan yang dilakukan Indonesia mampu meraih
poin 6 ya dari laga yang dimainkan 3 imbang ya, dan 2 kalah 1 kali menang. Ini cukup bagus ya di dalam pertandingan di klasemen grup C ini, karena ini persaingan yang sangat ketat sekali. Ya, itulah perkembangan dan kebijakan dengan timnas sekarang ini. Sejatinya sudah pernah mendapat sanjungan dari legenda-legenda bola ya. Jadi sekarang ini timnas Indonesia banyak mendapat sanjungan-sanjungan dari beberapa legend-legend ya, termasuk dari legend Korea Selatan ya, termasuk juga dari MU Park Sing-sung ya, yang mana dia meyakini masa depan Indonesia akan jadi tim yang benar-benar kuat di Asia seiring matangnya para pemain muda ya. Dan saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain yang baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan itu sudah dilakukan dengan baik ya. Jadi itulah kata Pak dari Korea ya. Jadi komentar itu membuat kita juga merasa optimis ya, karena pemain-pemain legend yang mengomentari tentunya tidak asal ngomong ya. Dan pengalaman-pengalaman yang didapat itu dengan analisa yang ada, itulah para legend itu ngomong ya. Sama juga yang dikomentari dari Belanda, yaitu Van Persie juga ngomong seperti itu, bahwa Indonesia akan menjadi raksasa Asia di dalam beberapa tahun ke depan. Nah itu tahu sendiri, Van Persie itu kan legendnya Belanda, berkomentar seperti itu dasarnya ya kita tahu semua. Dan nggak perlu lama, sekarang ini Indonesia pun sudah sejajar dengan Australia, Arab Saudi, karena poin yang didapat di dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini adalah sama dan selisihnya cuma 1 aja dengan Australia. Jadi kita harus dukung terus timnas Indonesia untuk menyongsong masuk ke Piala Dunia. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.